Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Iranda dari program studi S2 Teknik Informatika Fasilkom TI Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai multilayer perseptron jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan didefinisikan sebagai suatu model komputasi yang mensimulasi ataupun mengadopsi cara kerja maupun fungsi dari pengetahuan yang ada pada manusia. Dari berbagai jenis arsitektur yang ada pada jaringan syaraf tiruan ataupun berbagai metode yang merupakan bagian dari JST, terdapat multilayer perseptron. Metode multilayer perseptron ini sudah banyak diketahui dan paling sering dipergunakan. Secara mendasar, MLP meliputi adanya input layer, satu ataupun lebih dari hidden layer, dan adanya output layer. Pada MLP menerapkan teknik supervised learning yang disebut sebagai backpropagation sebagai metode pembelajaran pada jaringannya. Kehadiran dari MLP ini muncul karena adanya keterbatasan dari single layer perseptron ataupun perseptron yang dikemukakan oleh Rosenblatt, di mana perseptron ini pada awalnya mampu menyelesaikan permasalahan pada gerbang logika N dan gerbang logika yang lainnya, namun mendapatkan keterbatasan untuk menyelesaikan permasalahan pada gerbang logika XOR. Dapat kita lihat di sini pada operasi gerbang logika N bahwa output yang diperoleh dapat diselesaikan dengan linear decision boundary. Namun pada logika XOR dibutuhkan lebih dari satu garis untuk mendapatkan outputnya, sehingga muncullah multi-layer perseptron itu sendiri. Dibutuhkan dua layer pada jaringan untuk menyelesaikan permasalahan pada gerbang logika XOR. Seperti pada gambar A, terdapat satu garis linear dan pada B terdapat satu garis linear. Sementara pada C diperlukan untuk menyelesaikan gerbang logika XOR. Makanya muncullah istilah dua layer pada jaringan agar dapat menyelesaikan permasalahan dari gerbang logika XOR. Multilayer perseptron diusulkan untuk mengatasi keterbatasan dari single layer perseptron dengan cara membangun jaringan yang bisa memecahkan masalah nonlinear. Pada MLP ini memiliki fitur mendasar, yaitu pada jaringan akan berisikan satu maupun lebih dari hidden layer yang akan menghubungkan node input dan output. Jaringan tersebut menunjukkan tingkat konektivitas yang tinggi di mana antara jaringan ataupun node input akan terhubung ke hidden menuju hidden yang lainnya, kemudian hidden menuju output. Di sini dapat kita lihat arsitektur dari jaringan multilayer perseptron. Pada input sinyal akan diteruskan melalui input layer kepada hidden layer yang pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa konektivitas setiap jaringan sangatlah tinggi sebagaimana yang telah dipaparkan pada fitur MLP sebelumnya. Dalam hal ini disebut sebagai dense ataupun fully connected, di mana antara input yang satu terhubung dengan hidden layer yang 1, 2, 3 hingga n hidden layer. Kemudian hidden layer yang pertama akan terhubung satu sama lain juga dengan hidden layer yang kedua. Apabila menggunakan hidden layer yang selanjutnya juga akan terhubung melalui hidden layer yang kedua ke hidden layer yang selanjutnya, sampai kepada hidden layer yang terakhir akan terhubung untuk memperoleh hasil, yaitu output layer yang diperoleh sebagai output sinyal.
Jadi perbedaan antara single layer perceptron dan multi layer perceptron terletak pada keberadaan dari hidden layer. Karena pada single layer perceptron, input layer akan langsung diteruskan kepada output layernya karena dia hanya memiliki satu garis ataupun linear. Sementara pada multi-layer perceptron memiliki hidden layer yang berfungsi agar dapat membentuk banyak garis lainnya di dalam suatu jaringan. Selanjutnya untuk dimensi bobot, pada pembobotan akan dilakukan pada setiap layer hiddennya. Di sini dikatakan apabila suatu jaringan memiliki n unit pada layer I, kemudian n unit pada layer I tambah 1, maka bobot dari matriks WIJ memiliki dimensi n dikalikan n tambah 1. Pelatihan terhadap multilayer perceptron berlangsung dalam dua tahapan ataupun dua fase. Yang pertama pada fase maju, forward. Dalam hal ini bobot jaringan ditetapkan dan sinyal input akan disebarkan melalui jaringannya. Layer demi layer, yaitu layer yang satu menuju layer selanjutnya hingga mencapai layer outputnya. Kemudian ada pula pada fase mundur atau backward, di mana sinyal error yang dihasilkan dengan membandingkan antara output jaringan dengan target yang diinginkan. Kemudian akan disebarkan melalui jaringan. Kemudian melalui layer yang satu menuju layer selanjutnya, namun dengan arah yang berbalik ataupun arah mundur, kebalikan dari arah maju pada forward. Ada pula di sini istilah function sinyal. Function sinyal merupakan sinyal input yang masuk di ujung input jaringan, kemudian merambat maju, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya itu forward, melalui jaringan dan muncul pada bagian output jaringan yang disebut sebagai sinyal output. Jadi function sinyal ini merambat maju dan tergolong sebagai forward, sementara arrow sinyal tergolong sebagai backward yang berasal dari neuron output jaringan dan kemudian merambat mundur layer menuju layer lainnya secara berbalik arah melalui jaringan itu sendiri. Function pada hidden neuron, yaitu hidden neuron memainkan peranan yang penting untuk mengoperasikan multilayer perceptron, dikarenakan dalam hal ini hidden neuron itu bertindak sebagai pendeteksi fitur. Pada data yang non-linear akan mengubah data input menjadi ruang fitur, di mana apabila data input sudah diubah menjadi ruang fitur maka akan dapat dipisahkan dengan mudah agar bisa memperoleh hasil ataupun outputnya. Di sini saya mengimplementasikan contoh dari multilayer perceptron menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan XOR. Sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, telah kita ketahui bahwa pada neural network terdapat beberapa metode seperti perceptron, Adeline yang kenyataannya masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan pada gerbang logika XOR. Maka dalam hal ini muncullah jaringan baru yang disebut sebagai multilayer perceptron untuk menyelesaikan permasalahan dari gerbang logika XOR. Di sini dapat kita lihat ada tabel kebenaran dari fungsi XOR, di mana input yang pertama 0, input yang kedua 0 akan memperoleh hasil 0, input yang pertama 0, kemudian input yang kedua 1 akan memperoleh hasil 1, input yang pertama 1, input yang kedua 0 akan memperoleh hasil 1, input yang pertama 1, lalu input yang kedua 1 akan memperoleh hasil 0. Dapat kita simpulkan bahwa apabila salah satu dari kedua input bernilai 1, maka akan diperoleh hasil 1. Namun apabila kedua input memiliki nilai yang sama seperti input pertama dan input kedua bernilai 0 ataupun keduanya bernilai 1, maka akan diperoleh hasil 0. Pada codingnya akan kita tuangkan dalam bentuk array
dengan cara memanggil fungsi numpy yang disediakan oleh library Python. Setelah kita panggil fungsi array-nya, kita masukkan nilai target ataupun output dan nilai input. Langkah selanjutnya, setelah kita inisialisasikan input maupun output yang menjadi harapan, kemudian kita akan mengcoding fungsi aktivasi yang digunakan, yaitu fungsi sigmoid. Di sini kita ketahui bahwa fungsi aktivasi sigmoid memiliki rumus 1/1 ditambah eksponensial pangkat minus x. X di sini merupakan bobot keseluruhan dari semua fitur, bobot jumlah fitur. Maka kita membuat fungsi sigmoid, yaitu menggunakan variabel z. Sesuai dengan rumusnya kita tuangkan di sini bahwa 1/1 tambah eksponensial dipangkatkan dengan minus z ataupun bobot dari seluruh fitur. Setelah kita menuangkan fungsi aktivasi yang berbentuk sigmoid, selanjutnya adalah kita memasukkan cause error function dengan rumus sigma i yi dikurang ti dipangkatkan 2. Pada coding ini dimasukkan menggunakan numpy, di mana A sama dengan neuron aktivasi ataupun aktif untuk mengaktifasikan setiap neuron, kemudian dikurangi dengan vektor ataupun targetnya. Dalam hal ini untuk fungsi errornya menggunakan mean ataupun total square error dari aktivasi neuron selisih dengan target. Setelah memasukkan fungsi aktivasi sigmoid dan juga fungsi error, langsung saja kita memulai untuk menjalankan fungsi pembelajaran. Yang pertama adalah forward propagation, di mana ini merupakan function sinyal yang bergerak maju dari satu neuron ke neuron selanjutnya. Dapat kita lihat di sini bahwa rumus dari forward propagation yaitu O hidden sama dengan F sigma bobot dari neuron dikalikan dengan input dikurangi dengan theta hidden layer. Dapat kita lihat di sini ada beberapa keterangan mengenai rumus yang telah dipaparkan. Kemudian akan dituangkan ke dalam coding yang berupa penggunaan dari fungsi sigmoid itu sendiri. Setelah kita memasukkan code forward propagation dan memanggil kembali cause function error yang telah kita buat sebelumnya dalam berbentuk fungsi, lanjut kepada back propagation. Langkah pertama adalah kita mengupdate output dari bobotnya masing-masing sesuai dengan rumus, yaitu S2 dikalikan dengan Y ataupun hasil dari target, kemudian dikalikan dengan S2 dikali 1 kurang S2 itu sendiri. S2 di sini adalah neuron aktivasi yang kedua. Kemudian kita akan melakukan update terhadap bias sama dengan rumus bobot, namun di sini menggunakan bias yang sebelumnya. Pada umumnya bobot itu memiliki inisialisasi 1,
ataupun 0, kemudian bias juga sama. Kemudian kita juga akan mengupdate bobot dari hidden antara hidden yang satu ke hidden yang lainnya menggunakan rumus bobot awal dikurangi dengan bobot selanjutnya, bobot sementara dikalikan dengan learning rate. Biasanya learning rate di sini bernilai 1. Kemudian kita juga akan mengupdate nilai bias pada hidden layer. Dalam program ini akan dilakukan pelatihan terhadap jaringan dengan menjalankan sebanyak 5.000 iterasi dan penggunaan learning rate-nya adalah 0,1. Setelah dilakukan iterasi sebanyak 5.000, diperoleh hasil akurasi multilayer perseptron yaitu 100%. Setelah saya coba menggunakan iterasi ke 1000, hasil dari akurasi masih bernilai 1000, kemudian pada iterasi ke 3000, akurasinya bernilai 75%. Jadi baru didapatkan hasil output yang sesuai, mendapatkan akurasi 100% dari iterasi ke 5000 pada penggunaan jaringan multilayer perseptron. Setelah kita mendapatkan hasil akurasi yang maksimal, dilakukan visualisasi terhadap data menggunakan library Altair dan Pandas. Di sini dapat kita lihat bahwa pada antara 0 sampai dengan sekitar hampir ke 2000 memperoleh hasil error sekitar 0,12an, kemudian menurun errornya pada iterasi ke 3000 yaitu sekitar 0,9, dan pada iterasi ke 5000 error semakin kecil di antara 0,01. Di sini dapat kita lihat bahwa iterasi tersebut berhenti dengan errornya yang paling kecil di sekitar 0,13. Dijelaskan juga bahwa akurasi, meskipun mendapatkan akurasi dengan error yang tidak menyentuh angka 0, ini sudah dikatakan baik karena pada proses pembelajaran ini dikategorikan sebagai pembelajaran terhadap data yang bersifat non-linear, sehingga memang agak sulit memungkinkan untuk memperoleh error yang mencapai angka 0. Sekian hasil pemaparan saya mengenai jaringan multilayer perseptron. Kesimpulannya adalah bahwa kehadiran dari multilayer perseptron ini menjadi pelengkap untuk improvement ataupun perbaikan terhadap jaringan perseptron yang sudah ada sebelumnya, di mana pada jaringan perseptron hanya bisa menyelesaikan permasalahan mengenai data linear, namun pada kehadiran multilayer perseptron ini telah mengalami pengembangan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang bersifat non-linear, seperti contohnya permasalahan gerbang logika XOR. Apabila terdapat kesalahan dari pemaparan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.